Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan singkat aplikasi Sistem Informasi PPI Rumah Sakit Universitas Riau. Untuk masuk ke dalam sistem, kita harus melakukan login menggunakan username dan password yang telah diberikan. Setelah masuk ke dalam sistem, akan dapat lihat menu-menu di bagian samping PPI sistem. Itu ada menu pasien, menu formulir pasien rawat inap, formulir pasien baru, survei harian, survei bulanan, survei infeksi daerah operasi. Nah, pada menu pertama itu ada menu dashboard. Menu dashboard adalah menu tampilan awal yang mana akan menampilkan resume dari beberapa info yang mungkin kita perlukan. Lalu ada menu pasien. Di sini menu pasien dibuat untuk meringankan ataupun mengurangi pengulangan input data pasien pada pengisian form-form yang ada di aplikasi Sistem Informasi PPI ini. Nah, fungsi menu pasien ini adalah menambahkan data pasien ke dalam sistem informasi PPI ini, di mana data pasien ini akan dipakai untuk mengisi formulir pasien baru, yaitu formulir lembar pertama pada lembar ada formulir fisiknya. Lalu ada juga dari hasil data-data yang telah diinputkan pada formulir pasien baru ini akan digunakan untuk menginput data pasien pada formulir survei berikutnya. Mari saya contohkan. Pertama, ketika ingin melakukan mengisi formulir pada sistem informasi formulir survei PPI Rumah Sakit Universitas Riau ini, kita harus mengisi data pasien yang akan kita lakukan survei. Nah, mengapa kita harus mengisi data pasien dulu? Karena untuk mengisi formulir pasien baru, kita membutuhkan nomor rekam medik dari pasien yang akan kita survei. Nah, untuk mengisi formulir-formulir di bawah formulir pasien baru ini, kita harus mengisi formulir pasien baru ini dahulu, baru kita bisa melakukan survei pada pasien tersebut. Ini dikarenakan pada formulir survei pasien baru, formulir survei harian, dan formulir yang memerlukan data pasien secara pribadi itu memerlukan kode inap pasien, di mana kode inap pasien ini didapat dari hasil pengisian formulir survei pasien baru ini. Nah, mari kita lihat contoh pengisiannya. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengisi data pasien yang akan kita survei, dikarenakan di sini belum ada data pasien tersebut. Misal di sini saya tambahkan untuk menambah data pasien, kita klik menu pasien, lalu kita klik tambah data. Nah, di sini kita klik atau kita isi data-data pasien yang diperlukan, misalnya nama, lalu nomor rekam medik. Nah, untuk nomor rekam medik kita boleh tidak mengisikan angka di depan nomor rekam medik. Misalnya biasanya kan nomor rekam medik itu 00000009 atau 9 digit. Kita boleh mengisinya 9 saja, ataupun kita isi lengkap seperti tadi. Yang boleh tidak isi adalah angka 0 di depan angka nomor rekam medik. Kalau misalnya 90, misalnya 00000090, kita tetap harus isi mengisikan angka 0 di belakang angka nomor 9 tersebut. Jadi angka 0 yang di depan saja yang dihapus. Angka di dalam angka nomor rekam medik itu tidak boleh dihapus. Atau kalau tidak mau ribet, tulis saja secara lengkap nomor rekam mediknya. Lalu di sini saya buat 9. Di sini pada jenis kelamin kita pilih pria sesuai dengan jenis kelamin pasiennya. Nah, untuk tanggal lahir kita bisa memilih melalui date picker ini, atau kita tulis manual dengan format tahun, strip bulan, strip hari. Saya tulis manual. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor telepon, lalu kita masukkan alamat pasien, lalu kita klik tambah data. Setelah itu kita kembali, maka data pasien akan ditampilkan di sini. Untuk mengedit data pasien kita klik tombol edit dan mengedit data pasien di sini, lalu klik tombol edit jika selesai mengedit. Lalu kita untuk menghapus kita klik tombol hapus dan pilih OK di sini. Nah, data pasien yang kita isi akan menghasilkan nomor unik, yaitu nomor rekam medik. Nomor rekam medik ini tidak boleh sama dan tidak boleh tertukar di antara setiap pasien. Nah, selanjutnya adalah tahap pengisian formulir pasien baru. Formulir pasien baru ini sama dengan formulir lembar pertama pada formulir lembar fisik. Nah, untungnya kita memiliki data pasien terpisah seperti ini adalah ketika kita ingin mengisi
formulir pasien baru atau formulir lembaran pertama pada formulir fisik, data pasien yang perlu kita pilih hanya nomor rekam mediknya saja. Tidak perlu kita menulis jenis kelaminnya ulang di sini dan segala macam. Lalu cara dirawat, ruang inap ini. Nah, untuk ruang inap ini data ruang inapnya diambil dari menu ruang RS di sini. Jadi menu ruang RS di sini digunakan untuk mengelola ruang yang tersedia pada rumah sakit Universitas Riau. Nah, kita kembali ke form pasien baru. Di sini data umum, yaitu kita pilih nomor rekam medik dari pasien. Untuk saya dirawat kita pilih sesuai dengan data pasien, ruang inap sesuai dengan ruang inap pasien, tanggal masuk sesuai dengan tanggal masuk, dan tanggal keluar sesuai dengan tanggal keluar. Untuk lama rawat inap kita masih memerlukan penginputan secara manual. Di sini kita pilih 2 hari. Nah, untuk data di bawah diisi sesuai dengan data-data standar yang memang harus diisi di sini, format data standarnya. Sampai ke bawah. Jika sudah selesai, maka kita pilih tambah data. Nah, ketika tambah data berhasil, maka data tersebut akan muncul di sini. Nah, disinilah maka akan muncul kode inap. Kode inap ini adalah kode unik saat pasien dirawat inap. Jadi misalnya saya Dimas Baktianto itu hari ini dirawat inap, lalu mendapatkan kode inap 001. Nah, besoknya saya sembuh. 2 bulan lagi saya masuk ke rumah sakit. Kode inap saya akan berbeda dengan kode inap saat pertama kali saya dirawat inap di rumah sakit Universitas Riau. Ini digunakan sebagai kode unik saat melakukan survei pasien baru. Melakukan survei pengisian formulir survei selanjutnya. Lalu ada bagian formulir survei pasien baru. Di sini kita bisa lihat bahwa datanya bentuk formulir ini sama dengan formulir lembar kedua pada formulir fisik. Nah, untuk data pasien sendiri seperti nama pasien, nomor RM, asal masuk, tanggal keluar itu diambil dari data pasien data formulir pasien baru yang telah kita input tadi dari sini. Dan kita hanya perlu memilih kode inap pasien sesuai dengan kode inap pasien saat ini. Jadi misalnya saya yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kita pilih kode inap 1, kita isi data lain sesuai dengan data real di lapangan. Lalu setelah berhasil, maka data dari survei pasien baru ini akan muncul di menu data survei pasien baru. Begitu juga dengan formulir survei harian. Di sini untuk data-data pasien seperti nama, nomor rekam medik, umur, jenis kelamin, dan lain-lain itu hanya perlu memilih kode inapnya saja. Lalu setelah berhasil mengisi formulir survei harian ini, berhasil menyimpan, maka datanya akan tampil di menu data survei harian. Selanjutnya ada formulir survei bulanan, ini diisi seperti standarnya biasa saja. Lalu datanya ketika berhasil disimpan akan muncul di menu data survei bulanan. Dan ini ada data survei infeksi daerah operasi, kolomnya sesuai dengan formulir fisik. Lalu ada menu cetak, di mana cetak ini kita bisa mencetak 4 formulir fisik seperti formulir fisik. Di sini saya cetak survei pasien baru, kita pilih cetak semua, kita pilih bulan per tahun, tahunnya saja, nama ruangan, bulan dan tahun, nama ruangan dan tahun. Itu adalah beberapa filterisasi dari percetakan laporan ataupun menu untuk mencetak lembaran survei. Nah, untuk mencetak survei lembar pertama itu agak berbeda caranya dibanding 4 survei lainnya, yaitu dengan cara masuk ke data pasien rawat inap, lalu kita pilih detail. Nah, di detail ini baru kita pilih cetak pada bagian bawah formulir, maka akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita cetak atau kita bisa save sebagai PDF. Mungkin sekian penjelasan tentang penggunaan aplikasi. Untuk logout aplikasi bisa menekan tombol di sebelah sini lalu pilih logout. Baik, sekian, terima kasih.